Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sejahtera, dan saya tetap terus berdoa buat Bapak Ibu sekalian agar tetap ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, dan tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam perjumpaan perenungan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Meskipun juga pada minggu ini kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tetapi biarlah kebersamaan kita melalui media ini juga tetap menguatkan kita dan memberkati kita, khususnya lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu, mari bersama-sama sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, di hari Minggu yang indah ini kami datang kembali berkumpul menghadap hadirat Tuhan. Sepanjang minggu sudah bisa kami lewati, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang berkumpul bersama-sama bersyukur, bersukacita atas anugerah dan kasih Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Dan kami juga kembali memohon kepadamu Tuhan untuk menyempurnakan sukacita kami, syukur kami pada hari ini dengan kembali memberkati kami melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan sabda Gunadarma, pembacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Imamat. Salah satu kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tadi kita sudah baca bersama-sama diambil dari kitab Imamat, salah satu dari kitab-kitab Musa yang disebut sebagai Pentateuch. Kitab yang dituliskan oleh Nabi Musa, dan Imamat adalah kitab yang ketiga di antara kitab-kitab tersebut. Dalam tradisinya, kitab ini punya beberapa nama. Bagi orang Yahudi, kitab ini disebut Wayikra, yang artinya dan ia memanggil.
Kemudian di dalam kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani yang disebut Mishinah, kitab ini disebut sebagai kitab atau buku-buku atau hukum-hukum para imam. Dan dalam Septuaginta disebut juga dengan Leutikon atau kitab keimaman. Dan juga akhirnya dalam bahasa Latin disebut Leviticus, dan bagi orang Indonesia mengenal kitab ini sebagai kitab imaman. Kitab yang berisikan tentang hukum-hukum atau buku-buku yang sifatnya atau berhubungan dengan keimaman. Nah, kitab ini menceritakan tentang bagaimana umat Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir harus menjalani kehidupan mereka. Jadi lewat kitab ini umat Tuhan diatur, umat Tuhan diajak, umat Tuhan diingatkan tentang bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai umat yang sudah ditebus Tuhan, sebagai umat yang sudah dibebaskan Tuhan, sebagai umat yang sudah mengalami kasih Tuhan lewat pembebasan yang mereka rasakan. Robert Borong menyebutkan bahwa kitab Imamat ini menuntut seluruh umat Tuhan untuk merefleksikan sifat Allah dalam kehidupan mereka. Jadi artinya lewat kitab ini setiap umat Tuhan diajak untuk benar-benar melihat bagaimana sifat Allah itu dan juga menyatakannya dalam hidup sehari-hari. Itu menurut Robert Borong. Menurut William Lasor di dalam buku Pengantar Perjanjian Lama, dia membagi kitab ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kitab ini berisikan tentang peraturan persembahan. Dan yang kedua, tentang peraturan beribadah. Jadi kita lihat bagaimana memang secara garis besar bisa disimpulkan kitab ini ingin menyampaikan kepada setiap umat bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan, bagaimana mereka hidup sebagai umat Tuhan, dan pada akhirnya bagaimana mereka hidup juga beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama dalam perikop bacaan kita pada hari ini, yaitu Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di situ diceritakan kepada kita semua, dinyatakan kepada kita semua tentang hal yang disebut sebagai korban bakaran. Bagaimana dan apa yang harus diberikan sebagai korban bakaran yang merupakan bentuk persembahan umat Tuhan, sebagai bentuk syukur umat Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan itu. Jadi perikop bacaan kita tadi kita sudah dengarkan, tadi kita sudah baca bersama-sama mengatur bagaimana korban bakaran itu harus diberikan. Mulai dari hewan ternaknya harus seperti apa, harus yang terbaik, harus yang benar-benar. Ya, kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, hewan-hewan tidak bercela, hewan-hewan terbaik, bahkan juga bagaimana proses sampai akhirnya korban bakaran itu diberikan kepada Tuhan melalui imam-imam, yaitu anak-anak Harun. Artinya bahwa di sini secara tidak langsung kita mau diingatkan Tuhan pada hari ini melalui pembacaan Alkitab tentang bagaimana dan apa yang harus juga kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang persembahan, berbicara tentang ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita. Kita seringkali mendengar, kita seringkali melihat di dalam kehidupan umat Kristiani di masa kini, seringkali terjadi perdebatan tentang persembahan, yang itu memuncak pada saat umat Tuhan berbicara tentang yang namanya persembahan persepuluhan. Saya tidak mau kemudian membahas tentang perdebatan itu, karena biasanya memang perdebatan itu masing-masing akan menggunakan ayat-ayat Alkitab
Bagi yang pro dengan persembahan persepuluhan seringkali menggunakan kitab Maleaki sebagai kitab perjanjian lama. Tapi bagi yang kontra, bagi yang kemudian menolak ini, mengatakan bahwa dalam Roma 12 ayat 1 kita harus mempersembahkan tubuh kita. Karena Tuhan sudah mengubahkan, karena Tuhan tidak kemudian menganjurkan kita tentang persepuluhan. Tapi saya tidak mau membahas itu kembali. Saya harus tegaskan itu. Saya tidak mau mencari atau memperlihatkan perbedaan itu, tetapi saya mau mengajak kita semua sebagai umat Tuhan melihat perdebatan itu dari sebuah sudut pandang di mana kita akan mencari persamaan dari apa yang diperdebatkan itu. Nah, saya menemukan, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan dari perdebatan itu satu hal yang sama dari apa yang kemudian diperdebatkan itu adalah bahwa kesamaannya kedua pihak yang berdebat itu sama-sama kemudian memahami, sama-sama mengakui bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita harus memberikan persembahan. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan yang namanya persembahan itu adalah salah satu bentuk kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu bentuk ucapan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita selama ini. Jadi artinya bahwa sebagai orang Kristen, kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan, itu bukan karena kita mau meminta sesuatu, tetapi sebaliknya kita memberikan persembahan syukur karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga sebagai orang yang diberkati Tuhan, seharusnya kita belajar juga untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam persembahan kita. Memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita. Dan itu semua sesuai dengan apa yang dimiliki oleh kita masing-masing. Sesuai dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah mempersoalkan jumlah dari persembahan kita kalau itu diberikan sesuai dengan apa yang kita miliki. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita ingat kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan yang nilainya kecil sekali, tapi Tuhan katakan dia memberikan yang terbaik karena itu adalah seluruh harta yang dia miliki. Jadi bagaimana kita memberikan persembahan? Tuhan tidak melihat ukuran nilainya, tetapi Tuhan melihat dari kejujuran kita, dari ketulusan kita, dari niat kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tahu, kita nggak bisa berbohong kepada Tuhan. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita nggak bisa menutupi berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak tulus memberikan, jangan sampai kemudian akhirnya Tuhan menarik kembali berkat itu. Karena banyak seringkali kita dengar bagaimana orang-orang dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak jujur dengan Tuhan. Seringkali bahkan berusaha menipu Tuhan. Ada satu cerita yang pernah saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Cerita tentang seseorang yang suatu ketika berjanji kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, tapi saya mengulangi kembali. Cerita ini tentang seorang yang berjanji sama Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya dapat berkat, maka saya akan berikan apa yang Tuhan berikan itu pertama kali untuk Tuhan. Ini kan juga beberapa suku atau beberapa tradisi di negara kita atau di Indonesia itu punya tradisi seperti ini. Memberikan sebagai persembahan sulung apa yang didapatkan begitu. Jadi dia berjanji sama Tuhan.
Suatu ketika kemudian Tuhan kabulkan doanya, Tuhan berikan berkat kepadanya, dan berkat itu cukup besar. Karena waktu itu memang dia membutuhkan sekali. Tuhan mendengarkan. Nah, pada saat orang itu menerima berkat dari Tuhan, dia lihat, dia coba untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang dia terima. Dan dia kemudian menyimpulkan bahwa ternyata berkat yang dia terima itu besar sekali. Dan akhirnya dia berpikir kembali dengan janji yang sudah disampaikannya. Dia kembali memikirkan, apakah benar saya harus berjanji atau harus menyatakan atau kemudian menepati janji saya. Dia kemudian berpikir dengan keras sampai akhirnya dia punya akal. Dia kemudian datang kembali dalam doa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu besar buat saya. Jadi sekarang saya mau menepati janji saya. Saya akan berikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Jadi saya akan lemparkan semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat dalam bentuk uang ini kepada saya. Saya lemparkan ke atas. Kalau uang itu kemudian tetap ada di atas, itu berarti Tuhan menerimanya. Tapi kalau kemudian uang-uang itu jatuh ke tanah, jadi semua itu kembali milik saya. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti tahu apa yang terjadi kemudian. Uang itu tidak akan naik ke atas, dia akan tetap di bawah. Itu gambaran bahwa ada seringkali banyak orang mencoba menipu Tuhan. Banyak juga orang terkadang mencoba untuk tidak jujur kepada Tuhan dan tidak menepati janjinya kepada Tuhan saat dia sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bersama-sama lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Kalau umat Tuhan yang keluar dari Mesir pada saat itu diingatkan tentang memberikan persembahan syukur, tentang memberikan korban bakaran, saat ini kita semua juga diingatkan Tuhan. Diingatkan untuk juga sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, orang-orang yang sudah merasakan dan menerima kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk jujur, untuk tulus memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan yang kita mampu, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Mari kita bersyukur, meskipun hari-hari ini kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Kita tahu, semua kita bergumul dengan perekonomian kita. Semua kita bergumul dengan apa yang dalam kehidupan kita ini kita butuhkan. Tapi yang jelas Tuhan selalu ada dan memberkati kita, dan masing-masing kita tetap dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari bersama menutup renungan kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Dan sebagai umat yang sudah diberkati Tuhan, kami juga diingatkan melalui firman-Mu hari ini untuk kami juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan dengan juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada-Mu agar Engkau terus memampukan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai syukur kami. Kami tidak menipu Tuhan, kami tidak menyembunyikan berkat Tuhan, tapi kami benar-benar jujur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan yang terbaik juga kami berikan dalam setiap langkah hidup kami, dengan apapun yang kami lakukan dan kerjakan lewat kata-kata dan perbuatan kami. Bahkan kehidupan kami seluruhnya, kami ingin persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan.
Kami serahkan kembali hidup kami ya Tuhan, Tuhan terus memberkati, dan kami percayakan seluruh hidup kami ini hanya kepada-Mu saja. Tuhan juga memberkati kehidupan kami bersama dengan keluarga di dalam pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi. Tuhan tolong dan topang kami, sehingga kami pun boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan kami. Kami juga saat ini berdoa buat gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar di tengah-tengah kondisi seperti ini, setiap gereja Tuhan juga tetap mengambil bagian, berperan untuk juga menyatakan kasih Kristus bagi banyak orang di sekelilingnya, sehingga melalui apa yang dilakukan, nama Tuhan dimuliakan, dan kasih Tuhan nyata bagi banyak orang yang membutuhkannya pada saat ini. Dan biarlah Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, semua warga jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, khususnya mereka yang sakit, dalam isolasi, dalam sakit-sakit mereka. Kami mohon Tuhan menguatkan, menyembuhkan, memulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Bagi mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan juga yang terus memampukan mereka tetap beriman dan berharap kepada Tuhan, agar mereka juga bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, para pemimpin-pemimpin negara ini, bahkan sampai pemimpin-pemimpin tingkat daerah yang terendah sekalipun. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil kebijakan, khususnya menghadapi situasi saat ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, dan biarlah kami sebagai warga negara bisa mengikuti semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Kami juga doakan buat aparat TNI dan Polri, untuk memberkati mereka, melindungi mereka yang bekerja, melaksanakan tugas mereka. Tenaga-tenaga medis, para dokter, perawat, semua yang mengambil bagian di dalamnya, Tuhan juga memberkati mereka, melindungi dan menguatkan mereka, sehingga mereka juga tetap merasakan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kami juga doakan ya Bapa saat ini, khususnya saudara-saudara kami umat Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik, dan mereka juga bisa mendapatkan berkat di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam doa dan permohonan ini, yang kami serahkan dalam iman pengharapan yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.